Hai, selamat datang di channel aku MRR Movie Room Recap 26. Di sini aku bakal ngebahas alur cerita film dengan cara yang simple, cepat, dan gampang dipahami. Buat kamu yang nggak sempat nonton, atau yang pengen ngerti ceritanya tanpa ribet, pantengin aja channel aku ya. Aku bakal ceritain semuanya buat kamu, jadi kamu tetap bisa menikmati ceritanya tanpa harus nonton lama-lama. Oke, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Di Jepang ada hutan Aokigahara di kaki Gunung Fuji. Kelihatannya indah, tapi dikenal sebagai hutan paling angker. Banyak orang putus asa datang ke sini buat lockout dari hidupnya. Katanya, hutan ini juga bisa bikin orang tersesat dan mempengaruhi pikiran. Nah, di cerita ini ada cewek namanya Sarah. Dia orangnya penyayang banget, apalagi sama saudara kembarnya, Jess. Namanya juga kembar, katanya sih punya ikatan kuat, kayak ada telepati. Jadi, waktu Sarah dengar kabar kalau Jess hilang, dan terakhir kali terlihat masuk ke hutan seram itu, dia langsung panik dan kepikiran terus. Tapi, Sarah nggak langsung percaya kalau kembarannya itu sudah meninggal. Di dalam hatinya, dia masih yakin banget kalau Jess masih hidup. Di momen itu, Rob, kekasih Sarah, berusaha nenangin dia. Rob bilang kalau Jess pasti baik-baik saja, supaya Sarah nggak makin larut dalam ketakutan. Walaupun sebenarnya dari raut wajahnya kelihatan kalau dia juga khawatir. Dia tahu keputusan Sarah bakal berbahaya, tapi tetap berusaha kuat di depan Sarah. Saat Sarah memutuskan pergi ke Jepang buat mencari Jess, Rob nggak melarang. Dia mengizinkan Sarah pergi, walaupun jelas terasa berat banget buat dia. Di satu sisi, dia pengen Sarah tetap aman. Tapi di sisi lain, dia juga tahu Sarah nggak akan pernah tenang kalau nggak mencari adiknya sendiri. Rasa takut kehilangan Sarah pun mulai terasa, tapi dia tetap mendukung keputusan itu. Sesampainya di Jepang, Sarah langsung gercep cari penginapan buat tinggal sementara. Begitu dapat tempat, dia nggak pakai santai. Langsung sibuk cari info kemana-mana, mulai dari stalking media sosial Jess sampai nyari tahu soal hutan Aokigahara. Tapi pas malam tiba, malah kejadian aneh. Tiba-tiba Saha kayak balik ke rumah lamanya waktu kecil. Dia bengong. Loh, ini kok bisa ke sini? Dengan penasaran dia buka pintu basement. Dan lihat tenda mainan masa kecilnya. Sarah lihat dirinya waktu kecil versi horor. Kaget banget, tapi ternyata cuma mimpi. Ya, walaupun cuma mimpi, tapi vibes-nya udah nggak enak banget. Kayak jadi pertanda kalau semua yang bakal dia hadapi ke depan nggak bakal sesimpel yang dia kira. Pas Sarah buka pintu kelas, satu kelas langsung auto kaget dong. Dikira arwahnya Jess balik lagi buat ngajar di kelas. Padahal mah itu cuma kembarannya doang. Murid itu bilang dia benar-benar melihat gurunya masuk ke hutan Aokigahara, makanya dia kira itu Yurei alias hantu. Soalnya dulu, hutan itu dikenal sebagai tempat ubasute, tempat orang tua atau yang sakit ditinggalkan saat masa sulit. Sarah jadi bingung, kenapa sekolah malah bawa murid ke sana? Ternyata, karena Gunung Fuji itu tempat penting dan bersejarah di Jepang, dan hutan itu masih bagian dari sana. Sebelum pergi, Sarah menyempatkan diri ke mes tempat tinggal Jess. Di sana, dia nemuin beberapa petunjuk, foto masa kecil mereka, obat penenang, dan peta hutan Aokigahara yang sudah ditandai. Dari situ, Sarah mulai kepikiran, kayaknya Jess lagi gak baik-baik aja sebelum menghilang. Bisa jadi dia lagi berjuang sama kecemasan atau tekanan yang berat, sampai akhirnya nekat pergi ke hutan itu sendirian. Setelah sampai di stasiun, Sarah langsung menuju pusat informasi turis. Di sana, dia bertemu resepsionis dan bilang kalau dia lagi mencari adiknya, Jess. Tapi jawaban yang dia dapat malah bikin shock. Petugas itu bilang kalau sudah ada mayat yang ditemukan. Sarah jelas gak percaya. Dengan perasaan campur aduk, dia tetap ikut saat petugas itu mengantarnya turun ke basement. Ternyata di bawah itu ada tempat penyimpanan jenazah sementara. Kenapa ada di situ? Karena di daerah sekitar Gunung Fuji, termasuk hutan Aokigahara, sering ditemukan orang hilang atau meninggal. Jadi fasilitas seperti itu disiapkan untuk menampung jenazah sementara sebelum diproses lebih lanjut. Suasananya jelas bikin merinding, dan Sarah harus siap melihat kemungkinan terburuk.
Setelah diantar ke ruang jenazah, Sarah lihat sudah ada beberapa tubuh di sana. Petugas lalu nunjukin satu jenazah yang ditutup kain. Katanya itu Jess. Tapi tiba-tiba petugas dipanggil dan ninggalin Sarah sendirian. Karena penasaran, Sarah nekat buka penutupnya. Dan ternyata bukan Jess. Langsung lega tapi juga makin bingung. Sarah buru-buru naik lagi buat bilang ke petugas kalau itu bukan adiknya. Sarah kemudian minta ke petugas buat dicarikan pemandu ke hutan itu. Tapi petugasnya langsung nolak. Katanya hampir gak ada yang mau jadi pemandu ke sana. Soalnya, kebanyakan orang yang masuk ke hutan itu, pulangnya tinggal jadi jenazah. Meski dibilang begitu, Sarah tetap ngotot. Dia yakin banget kalau Jess cuma tersesat, bukan hal yang lebih buruk. Setelah dari pusat informasi, Sarah pergi ke bar hotel. Di sana dia ketemu seorang pria bernama Aiden, seorang jurnalis majalah liburan asal Australia yang lagi cari bahan tentang hutan Aokigahara. Singkat cerita, Aiden langsung tertarik sama kisah Sarah tentang Jess yang hilang di hutan itu. Mereka pun mulai ngobrol, dan Sarah menceritakan niatnya untuk masuk ke Aokigahara sendirian demi mencari adiknya. Aiden jelas kaget. Menurut dia, itu hampir mustahil dan sangat berbahaya. Bahkan dia sendiri gak pernah berani masuk ke hutan itu sendirian, karena tahu betapa ekstrimnya kondisi di dalam sana. Tapi karena Sarah tetap keras kepala dan gak mau mundur, Aiden akhirnya menawarkan diri untuk membantu. Kebetulan, besok dia memang punya jadwal masuk ke hutan bersama penjaga hutan nasional untuk keperluan liputan. Tapi ada satu syarat, cerita Sarah dan Jess boleh dijadikan bahan artikelnya. Sarah pun menyetujuinya. Dari situ, pertemuan mereka jadi titik awal. Sarah gak sendirian lagi dalam misinya. Paginya, Sarah dan Aiden bertemu Michi, penjaga hutan yang akan jadi pemandu mereka. Michi langsung bilang kalau Sarah seharusnya nggak masuk, karena dia lagi dalam kondisi sedih. Ucapannya bikin merinding, tapi juga bikin Sarah mikir, ini orang serius atau cuma nakut-nakutin sih? Sesampainya di batas hutan terlarang, Sarah sempat bengong, kayak lagi meyakinkan diri kalau pilihannya ini benar. Sampai akhirnya Aiden manggil dia dan nunjukin kompas yang muter ke segala arah. Mungkin ini juga yang bikin banyak orang tersesat lama di sini. Lalu Michi menegaskan, di hutan ini kamu bisa lihat hal-hal yang gak masuk akal. Tapi itu bukan nyata, cuma permainan pikiran. Kalau kamu percaya, kamu bisa tersesat dan gak akan pernah keluar. Di tengah perjalanan, mereka nemuin tenda biru dengan seorang pria yang duduk sendirian. Michi mengatakan, biasanya jika seseorang membawa tenda, berarti dia masih tidak yakin untuk lockout dari hidupnya. Di perjalanan, Sarah sempat nanya, kenapa banyak tali di sana? Michi menjelaskan, orang-orang yang datang biasanya mengikat tali sebagai penunjuk jalan, supaya tubuh mereka bisa ditemukan nanti. Mereka pun mengikuti salah satu tali itu, dan Sarah langsung kaget saat melihat ada jenazah tergantung di pohon. Suasananya langsung jadi makin mencekam. Michi dan Aiden kemudian membantu menurunkan jenazah tersebut. Pas mereka istirahat, Sarah mulai ngerasa ada yang aneh. Dia kayak dengar suara-suara yang gak jelas, bikin dia makin gelisah. Aiden yang dari tadi merhatiin, mulai sadar kalau Sarah gak baik-baik aja. Setelah itu, mereka lanjut jalan lagi. Saat sampai di persimpangan, tiba-tiba angin berhembus kencang ke arah Sarah, seolah-olah menarik dia ke salah satu jalur. Sarah langsung ngerasa itu petunjuk, dan minta mereka lewat jalan itu. Waktu hari mulai gelap, Michi menyarankan untuk segera kembali. Tapi Sarah merasa masih terlalu cepat untuk berhenti. Tiba-tiba, Michi seperti melihat sesuatu di kejauhan. Dan ternyata itu tenda kuning milik Jess. Sarah langsung berlari menghampiri sambil teriak manggil nama adiknya. Tapi saat dicek, tendanya kosong. Cuma ada barang-barang Jess dan beberapa baju yang dijemur di luar. Michi bilang mereka bisa lanjut cari besok karena hari sudah gelap, dan menyarankan untuk meninggalkan catatan buat Jess. Tapi Sarah menolak. Dia memilih tetap di sana dan menunggu Jess kembali. Karena gak tega ninggalin Sarah sendirian, Aiden akhirnya memutuskan untuk tetap menemani dia di tenda itu. Ada satu hal yang belum Sarah ketahui. Saat malam tiba di hutan Jukai, manusia bisa melihat hal-hal mengerikan, bahkan melakukan hal yang lebih mengerikan. Karena hutan ini seolah mengeluarkan semua rasa takut dan kesedihan yang ada di dalam diri mereka.
Di malam itu, sebelum tidur, Sarah dan Aiden sempat ngobrol dari hati ke hati. Sarah cerita kalau waktu kecil, Jess memang sering berkelahi dan hidupnya gak gampang. Bahkan, Jess pernah 2 kali mencoba lockout dari kehidupan. Sarah juga cerita soal kejadian tragis saat kecil, waktu kedua orang tua mereka meninggal karena insiden di basement. Saat itu, Sarah cuma menutup matanya sendiri, sementara Jess melihat semuanya. Dari situlah Jess kayak menyimpan trauma besar, dan sejak saat itu Sarah selalu merasa harus menjaga adiknya. Setelah ngobrol, mereka pun tidur. Tapi malam itu jelas gak tenang. Sarah tiba-tiba terbangun karena dengar suara aneh. Dia melihat bayangan melintas di balik tenda. Lalu ada sesuatu menyentuhnya. Sampai dia teriak. Tiba-tiba, suasana tenda jadi gelap gulita. Saat Sarah mengintip keluar, dia melihat 3 nenek berkimono putih berdiri diam. Lalu tiba-tiba lari ke arahnya. Dan ternyata cuma mimpi. Sarah terbangun dengan napas ngos-ngosan. Tapi saat keluar tenda buat memastikan keadaan, dia malah dengar suara lagi. Dia menyalakan senter sambil manggil nama Jess. Tiba-tiba, ada gadis berseragam sekolah berlari. Sarah ngejar, dan setelah ketemu, gadis itu ngomong aneh. Katanya jangan percaya laki-laki itu. Katanya Jess kenal laki-laki itu. Dan Jess butuh bantuan Sarah. Pas Aiden bangun dan manggil Sarah, gadis itu langsung kabur. Sarah ngejar sampai jatuh tersungkur. Dan tangannya terluka. Besok paginya, Aiden ngajak Sarah pergi tanpa nunggu Michi. Dia khawatir luka Sarah makin parah dan harus dijahit. Setelah dibujuk, Sarah akhirnya setuju. Mereka mulai jalan menyusuri hutan menuju jalan utama. Tapi Sarah bingung, kenapa mereka lewat sungai, padahal sebelumnya enggak. Aiden bilang, mereka cuma mengikuti aliran air. Tapi pas Sarah menatap sungai, dia lihat mayat. Bahkan aliran sungainya kayak berubah arah. Makin bikin panik, alat perekam Aiden tiba-tiba nyala sendiri dan memutar obrolan semalam yang diam-diam direkam. Sarah marah besar, mereka berdebat. Sampai Sarah curiga, Aiden pernah bertemu Jess. Saat HP Aiden direbut, ternyata benar, ada foto Jess di sana. Aiden berusaha jelasin, tapi Sarah keburu panik dan lari ke dalam hutan. Saat lari, dia dengar suara-suara aneh, lihat hal-hal aneh, sampai nemu tali utuh dan memakainya sebagai petunjuk jalan. Sambil jalan, suara misterius terus manggil namanya. Sarah terus bilang, kalian gak nyata, kalian gak nyata. Sampai tiba-tiba ada suara di belakangnya yang berbisik. Berbaliklah Sarah, karena takut, Sarah lari dan jatuh ke lubang besar seperti gua. Sementara itu, Michi melapor ke polisi dan minta pencarian. Dan ternyata, Rob juga datang ke Jepang, karena Sarah udah berhari-hari gak ngangkat telepon. Di dalam lubang, kaki Sarah terkilir. Dengan cahaya HP, dia menelusuri gua dan ketemu lagi sama gadis berseragam tadi, Hoshiko. Hoshiko ngajak Sarah masuk lebih dalam, dan bilang Jess sedang menunggu. Tapi Sarah mulai sadar, gadis ini mencurigakan. Dan benar aja, Hoshiko tiba-tiba nunjukin wajah horornya. Sarah kabur sambil teriak minta tolong. Untungnya, terdengar suara Aiden yang menemukan Sarah. Saat menunggu pertolongan, Sarah nemu alat 3D viewer milik Jess waktu kecil. Dia lihat foto-foto masa kecil mereka, sampai tiba-tiba muncul slide gambar mayat ayahnya. Aiden akhirnya berhasil narik Sarah keluar. Di situ Sarah baru sadar, apa yang Michi bilang benar. Hutan ini bikin orang melihat hal-hal yang gak nyata. Tapi sayangnya, Sarah belum sadar kalau hutan ini bukan cuma memainkan penglihatannya, tapi juga pikirannya. Lalu Aiden menggambarkan kalau sudah menemukan pos penjaga. Dan lagi-lagi Sarah curiga. Bagaimana Aiden bisa secepat itu menemukan pos penjaga? Agar Sarah percaya, Aiden menunjukkan goloknya supaya Sarah merasa aman. Sebelum pergi, Sarah mencuci tangannya di sungai. Saat membuka perban, ia melihat belatung merayap di lukanya hingga seperti masuk ke nadinya. Entah apa yang dipikirkan Sarah, sampai nekat ingin mencongkel nadinya sendiri dengan pisau. Untung Aiden memanggilnya tepat waktu, jadi Sarah tersadar. Mereka sampai di pos penjaga hutan, tapi Sarah makin curiga pada Aiden. Bahkan saat lihat bungkus coklat yang pernah Aiden kasih, pikirannya makin kacau. Saat Aiden sibuk benerin radio,
Sarah nemu pintu terkunci. Dia mulai halusinasi lagi. Dengar suara Jess. Bahkan ada secari kertas dari bawah pintu bertuliskan, "Aidan akan membunuh kita. Cari kuncinya." Panik, Sarah ambil pisau dapur dan menodongkannya ke leher Aidan. Mereka rebutan pisau. Dan pisau itu malah tertancap di dada Aidan. Aidan tewas tragis. Saat Sarah menoleh, pintu itu ternyata terbuka sendiri. Dia masuk dan melihat kembali masa lalunya di basement. Jess kecil menyaksikan kejadian tragis orang tua mereka. Kali ini, Sarah langsung menutup mata Jess kecil, seperti menetus rasa bersalahnya. Tapi halusinasi makin parah. Ayahnya bangkit dengan wajah menyeramkan dan memegang Sarah. Sarah berusaha menusuk. Tapi ternyata tanpa sadar dia justru menggores nadinya sendiri. Di sisi lain, Jess ternyata masih hidup. Dia seperti merasakan sesuatu terjadi pada Sarah. Sarah keluar dari gubuk sambil linglung. Tiba-tiba, dia dengar suara Jess dan mengejarnya. Tapi Jess terus lari karena mengira itu cuma halusinasi. Sampai akhirnya Jess melihat cahaya dan kerumunan orang. Saat itulah, Sarah hampir berhasil menyentuh Jess. Tapi Hoshiko muncul lagi di depan Sarah dan memandang tangan Sarah yang penuh dengan darah. Saat itu, Sarah sadar. Dia sudah mati. Di adegan penutup, Jess akhirnya memeluk Ron. Ia masih nggak percaya kalau Jess benar-benar bisa keluar hidup-hidup dari hutan itu. Tapi di saat yang sama, Jess juga shock. Karena akhirnya ia sadar, Sarah benar-benar datang ke hutan mengerikan itu hanya untuk mencarinya. Dan saat itu juga, Jess merasakan sesuatu yang aneh. Ikatan telepati antara dia dan Sarah perlahan menghilang. Seolah menandakan, Sarah benar-benar telah pergi untuk selamanya. Film The Forest ini punya suasana mencekam dari awal sampai akhir. Bukan cuma ngandelin jump scare, tapi juga bermain di sisi psikologis penonton. Plotnya bikin kita ikut bingung, mana yang nyata, mana yang cuma halusinasi. Endingnya juga sedih banget, karena semua perjuangan Sarah ternyata berakhir tragis. Kalau menurut kalian gimana guys? Sebenarnya Jess salah gak sih kabur ke hutan itu? Dan kalau kalian jadi Sarah, bakal tetap nekat masuk ke Aokigahara demi keluarga? Atau malah pilih mundur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di recap film berikutnya.